Baik ya, selamat malam kelas. Bisa kita mulai malam hari ini. Sudah bisa mendengar suara saya ini rekan-rekan peserta bimbel? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi kita bisa mulai ya terkait dengan hari ini apa yang kita pelajari. Kita akan membahas hasil tryout atau soal-soal yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian, khususnya terkait dengan TKP. Bagaimana setelah mengerjakan soal tryout? Ada kemajuan atau kemunduran atau jalan di tempat ini? Bagaimana ini? Ada pengalaman? Alhamdulillah ada kemajuan, Pak. Walaupun cuma sedikit. Baik ya, ini ada kemajuan dengan berbagai macam bentuk soal. Jadi tidak apa-apa bagi Anda yang sudah mengerjakan kemarin tryout, kemudian merasakan soal tryout atau soal latihan. Artinya itu soal latihan, bagaimana kita merasakan bentuk soalnya, kemudian model jawaban, itu bisa dipelajari, kemudian kita coba jawab. Artinya kita akan mengasah pengetahuan kita, mengasah apa yang sudah kita dapatkan dan mempraktekkan konsep-konsep mendasar terkait dengan KP. Jadi nanti ini Anda yang ikut rencana ya, ikut seleksi umum, artinya seleksi yang NS, itu Anda akan mempersiapkan diri kalian secara maksimal dengan berbagai macam soal-soal yang bervariasi. Artinya ketika Anda itu latihan soal yang sudah dipersiapkan, materi-materi soal yang sudah disediakan. Nah, ini coba mengasah selain mempraktekkan konsep-konsep yang sudah dimiliki, kita berharap juga melatih insting Anda ya untuk mengerjakan soal. Jadi mengerjakan soal itu juga punya strategi. Selain strategi juga Anda perlu yang namanya naluri ya. Naluri mengerjakan soal itu menjadi penting. Jadi tidak hanya sekedar kita itu pengalaman atau kebiasaan. Jadi ini ada dua fase atau dua hal yang perlu kita pisahkan. Ya, dasar berbasis kebiasaan itu sifatnya kebudayaan, ya, karakteristik kita rata-rata mengerjakan sesuatu karena kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ada dua tipe, ya. Kebiasaan yang sifatnya baik artinya mendukung apa yang kita lakukan, kita kerjakan, satu peningkatan. Tapi kebiasaan yang buruk basisnya akan juga kalau kita menemukan satu kasus temuan satu soal yang berbeda karena kita itu menggunakan acuan atau patokan kebiasaan, pengaruhnya pada nanti menjawab soal. Bisa kita bingung menjawab soal atau bisa saja kita mengalami ketidakpastian dalam menjawab soal itu harus memilih yang apa. Nah, ini kondisi-kondisi ini juga harus diperhatikan atau dipertimbangkan ketika saudara-saudari sekalian itu menjawab soal-soal. Jadi fungsi dari latihan adalah bagaimana melatih mentalitas kita, kemudian melatih apa yang sudah kita pelajari itu bisa kita praktekkan ya. Jadi itu bukan karena biasanya saya menjawab soal itu seperti ini, biasanya saya mengerjakan soal sendiri, itu akan berpengaruh sekali nanti ketika menghadapi soal-soal yang sifatnya soal-soal yang sesungguhnya. Nah, itu bisa saja berbeda dengan Anda
latihan. Nah, ketika Anda menemukan soal yang berbeda dengan latihan, Anda akan kaget. Kalau dasarnya itu pada kebiasaan, biasanya ini soalnya kok saya berubah. Nah, itu berarti artinya ketidaksiapan mental kita dalam menghadapi soal-soal yang sifatnya ini soalnya itu di antara dua pemahaman ya. Itu menggunakan konsep-konsep yang sudah kita miliki dan juga ini juga berkaitan dengan apa yang sudah kita alami atau berkaitan dengan pengalaman kita sehari-hari. Jadi pengalaman kita sehari-hari akan membentuk, akan berpengaruh secara khusus kalau kita bicara soal TKP. Nanti akan berbeda lagi saudara-saudari sekalian ketika nanti melakukan atau Anda akan tes kaitannya dengan P3K. Nah, PPK itu model soalnya sangat karakteristik ya. Jadi soal sosial ya. Nah, nanti ini cerita lain sedikit saya singgung. Kalau Anda nanti bimbel berikutnya yang spesifik, yang spesialis khusus P3K, nanti ada satu materi atau pendalaman yang berbeda dari TKP ini. Nah, nanti penjelasannya bagi yang nanti mengikuti bimbingan khusus P3K. Jadi Anda akan lebih spesifik mendalami ini ya, karena karakter soal ini ya tidak sama, meskipun secara umum rumputnya atau ruang lingkupnya itu hampir mirip dengan TKP, tapi kasus-kasus, peristiwa, tipe-tipe soal itu berbeda. Nah, itu cerita lain ya, nanti saya akan lebih menceritakan lebih detail bagi yang nanti Anda yang ikut P3K. Nah, ini yang khusus kaitannya dengan TKP, kita bisa lihat ya beberapa tipe-tipe soal yang muncul. Oke, yang lainnya tadi sudah ada satu orang yang sudah menyampaikan ada kemajuan. Yang lainnya mungkin ada hal-hal yang ditemukan ketika tryout. Jawaban hampir mirip, Pak. Ya, silakan. Tadi jawaban hampir mirip ya. Pilihnya itu agak sulit. Baik, milihnya agak sulit. Sudah mencoba untuk mempraktekkan strategi yang sudah kita miliki, yang sudah dipelajari, sudah dipraktekkan Belum belum? Oh ya. Belum sempat. Karena baru ikut pertama kali. Oh, baru ikut pertama kali ya. Ini. Baik. Yang lainnya? Baik, kita coba ya lihat ini, kita lihat apa soalnya ya. Saya akan share soalnya. Sebentar, saya bukakan soalnya dulu. Apa soal pembahasan apa TOT kemarin ya. Kita akan lihat bagaimana karakter soal yang muncul di tryout pada beberapa hari lalu. Nah, ini kita akan lihat di halaman 30 khusus soal TKP. Baik ya, sudah ini rekan-rekan sekalian sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah nampak, Pak. Ya, saya yang Sudah kelihatan ini. tercontoh. Baik ya, ini kita khusus di TKP ya. Nah, ini kita buka di halaman 30 ya, nomor 66 ya, mulainya dari nomor 6
khusus yang TKP. Jadi ketika kita melihat soal semacam ini ya, apa yang perlu lakukan ya, ini bisa gunakan kemarin yang sudah kita bahas ya, bagaimana cara menjawab soal ini ya. Kita lihat kata kunci yang muncul ya di dalam soal ini bicara apa ya. Ini kita bicara di kaitannya dengan di instansi pengurusan izin di kantor lembaga kita, tapi di sisi lain ada persoalan ini, meminta uang tanda terima kasih. Nah, namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya jelas ini kita bicara tentang integritas, bagaimana kita bekerja ya, berintegritas ya, kemudian melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan SOP yang muncul di dalam instansi kita. Jadi kita bisa melihat atau menyeleksi langsung jawaban-jawaban di sini ya. Nah, ini bicara di instansi ada persoalan yang sifatnya negatif. Nah, ini kan kita bicara persoalan yang sifatnya negatif ya. Satu persoalan yang atau kasus yang sifatnya negatif sudah tidak dibenarkan dalam peraturan manapun. Ya, kalau kita bekerja di instansi, ini jelasnya ini sudah tidak dibenarkan seperti ini. Ya, jadi kalau kita membaca ini sudah bisa langsung mencari jawaban yang ideal. Ya, apa kita lakukan? Nah, kalau jelas tidak sesuai. Nah, kalau B apalagi terpaksa karena membutuhkan uang. Nah, ini sudah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ASN, ya, nilai-nilai integritas. Terkadang saja melakukan, apalagi yang ini, ya, berusaha semampunya untuk tidak melakukan. Nah, ini masih. Nah, maka sikap yang diperlukan adalah sikap tegas. Ya, kita sudah bisa menjawab. Nah, ini jadi sangat sederhana sekali. Jadi Anda bisa menghemat waktu ya, bisa menghadapi soal TKP yang ada. Jadi caranya sederhana ya, nanti Anda bisa mempraktekkan itu dengan cepat ya. Jadi pelajari kata kunci ini. Jadi tidak harus membaca. Sebenarnya ini strategi kita bagaimana kita menjawab dengan cepat ya. Mudah sekali kalau menemukan ini yang kita lakukan ya, cek situasinya. Bicara tentang apa? Pelayanan, bicara ada kasus meminta uang di kantor. Ya, ini yang ditanyakan sikap kita. Maka langsung kita harus cari jawaban yang mengarah kepada integritas misalnya. Jelas melakukan ini tidak mungkin, jadi nggak usah baca satu-satu, langsung bisa kita eliminasi nih jawaban-jawaban ini. Maka bisa ketemu jawaban yang saya. Nah, ini contoh, jadi kita bisa menghemat kurang dari 1 menit bisa menjawab soal yang sangat mudah ini ya, soal TKP ini. Ya, nanti kita cek ini karena mukanya tidak ada pesan jawaban yang mirip. Nah, contoh nomor 2. Nah, apa yang bisa kita lakukan ini? Ya, kembali kita gunakan pelan-pelan ya. Misalnya kita strategi yang pertama, kita akan pakai strategi yang pertama adalah apa, mencari kata kunci. Jadi ini kaitannya dengan di layanan apa ya, Pak? Nah, ini kaitannya dengan sebentar, ini berubah ini tempat saya. Nah, ini sudah ketemu lagi. Nah, ini kaitannya dengan pelayanan ya. Kita sebagai karyawan di apotek ya, bicara tentang resep ya. Ini melayani orang membeli ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini kan upaya untuk apa? Bahasanya itu menyuap ya seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan aturan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jelas ambil kata kunci tadi ya, kemudian cari jawaban ya. Jawaban sesuai dengan aspek-aspek di dalam TKP. Nah, kalau kita memberikan obat tersebut kepadanya,
tidak ada yang tahu. Nah, ini sudah tidak sesuai dengan karakter. Nah, ini tidak mungkin. Ragu-ragu, nah ini sudah tidak sesuai. Saya berkonsultasi dengan rekan sejawat, ini kita bicara sikap, ya. Jadi harus ada keputusan yang jelas, karena kita melayani orang, bertindak profesional, kemudian berintegritas, ya ini sudah tidak perlu konsultasi, kecuali ini dengan resep, ada dokter, ya resep itu perlu dibaca oleh seorang dokter. Nah, ini beda cerita. Nah, apa yang bisa kita lihat? Menerima uang jelas bukan karakter kita, ya, sebagai seorang nanti Anda bekerja di pegawai negara, pegawai pemerintah sudah tidak dianjurkan. Nah, maka Anda sudah bisa memilih ini. Jadi Anda kurang dari 1 menit sudah bisa menjawab soal ini dengan baik, ya, dengan mudah dan juga dengan cepat untuk menentukan jawaban mana yang bisa Anda pilih, ya, secara maksimal untuk mendapatkan skor secara maksimal. Jadi itu strategi yang bisa Anda lakukan, strategi pertama. Nah, strategi yang kedua, bisa saja Anda tidak perlu membaca soalnya, tapi harus Anda mantap ketika memang jawaban itu sangat ekstrim, ya, perbedaannya. Jadi ini kita bisa pilih, ya. Nah, ini persoalan yang sifatnya ini negatif, bertolak belakang, berlawan, sudah tidak usah dipilih. Ada kata-kata kunci ragu-ragu, tidak mungkin. Nah, mungkin ini ada konsultasi, bisa saja masuk. Menolak dengan tegas bisa. Nah, ini tidak mungkin. Nah, tinggal 2 pilihan. Nah, mana ini yang berkaitan? Nah, cari kata kunci untuk cross check atau mengeliminasi yang lebih dekat kaitannya dengan sikap tegas, maka Anda bisa jawab jawaban yang B. Kalau ini meleset, ya tentu misalnya C, ya skornya juga tidak terlalu jauh, ya skornya 4 misalnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan strategi yang kedua adalah mencoba eliminasi, ya, mengurangi jawaban-jawaban yang ada, pilihan itu yang sifatnya negatif. Nah, ini yang sifatnya negatif atau yang bertentangan dengan karakter TKP, kisi-kisi atau aspek-aspek di dalam TKP itu ada 17 itu, mana yang kita gunakan acuan itu, mana yang tidak sejalan dengan aspek itu. Nah, tinggal kita hindari, jangan pilih, lewati. Nah, ini dilewati, maka kita sudah bisa menentukan pilihan kita. Nah, ini contoh melihat, ya, atau membaca soal, ya, dengan cepat, ya, kemudian menjawab soal dengan baik. Nah, misalnya ini juga sama, ya, apapun terjadi, misalnya bagaimana cara menjawab Anda, langsung aja cari kata kunci. Ini bicara rekayasa laporan keuangan. Sudah pasti ini sudah tidak sejalan dengan aspek-aspek di dalam TKP. Maka yang harus kita lakukan, ya, cari jawaban yang memperkuat integritas, mungkin jawaban yang memperkuat sikap, ya. Dalam hati ini bukan ukuran kita itu bukan dalam hati, maka tidak perlu dipilih, ya. Hal tersebut sering terjadi di kantor. Ini komentar, padahal yang ditanyakan bagaimana sikap Anda atau tindakan kita, mengingatkan dan melaporkan kepada ini mungkin bisa, ya. Lalu apalagi, apakah ada satu jawaban yang lebih menegaskan posisi kita? Nah, yang poin E jelas tidak mungkin, ya. Jadi ini satu pilihan-pilihan yang sifatnya komentar, pandangan, jelas tidak perlu dipilih. Nah, tinggal hanya 2. Nah, kita pilih mana yang mengarah kepada kaitannya dengan diri kita. Nah, ini kan yang ditanyakan sikap kita. Nah, maka jelas ini yang C tidak dipilih, tindakan kita, sikap kita sebagai pribadi apa tidak terlibat. Nah, karena ini bicara tentang atasan Anda melakukan rekayasa. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ini bisa dalam situasi kita di dalam keterlibatan secara langsung, bisa keterlibatan tidak langsung, bisa di dalam lingkaran yang lain. Kita di dalam lingkaran yang lain. Maka yang bisa kita jawab adalah yang D, tidak
terlibat dalam proses itu. Contoh ya, kita bekerja di dalam satu gedung. Kemarin sudah kita diskusikan, kita bahas situasi kerja di instansi pemerintah, beda ruangan, belum tentu kita tahu apa yang dikerjakan oleh atasan di sebelahnya ya. Jadi atasan ini sifatnya abstrak ya. Kalau kita bicara atasan, ini bisa saja atasan secara langsung ya, kita hierarki langsung di bawahnya. Ada atasan yang tidak langsung ya, hierarkinya agak jauh. Misalnya deputy, kita staff. Ya itu kan atasan yang jauh. Nah, atasan yang paling dekat lagi adalah direktur. Nah, ini agak dekat ya. Tapi yang lebih dekat lagi nanti kabit misalnya. Direktur itu juga masih jauh, tapi di bawah kita langsung, kalau kita staf bawah, itu bisa saja atasan kita yang langsung itu bisa kabak ya, bagian atau kepala bidang ya, ini tergantung istilahnya. Nah, ini bisa menjadi atasan langsung. Nah, kalau ini sifatnya atasan yang masih abstrak ya, kita pilih yang sifatnya mengarah pada ketegasan kita, memegang prinsip, nilai-nilai. Nah, itu yang menjadi acuan kita. Ya, karena ruangan meskipun kita atasannya sama, kalau kita unitnya saja berbeda, kita juga tidak bisa tahu ya apa yang dilakukan atasan kita misalnya. Ya, contoh kemarin sudah kita diskusikan kayaknya ketika kasus tertangkapnya Jaksa Pinangki ya, kejaksaan. Tentu teman di lingkungan sejawat saja belum tentu bahwa Pinangki itu adalah korup yang bisa merekayasa, atau ada yang sudah tahu ya, tapi apa yang terjadi kan tidak ada orang yang mengingatkan dan melaporkan ya, rata-rata ini jelas tidak terjadi, tapi yang terjadi adalah tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa itu. Nah, ini satu sikap ya, jadi kondisi itu harus kita lihat juga dalam satu konteks ya, situasi yang terjadi. Misalnya lagi contoh korupsi bansos ya, menteri ketangkap ya, kita sebagai bawahan, menteri sosial, kita staf menteri, tapi kita tidak tahu kebijakan kepala atau atasan. Menteri adalah atasan kita ketika kita bekerja di Kementerian Sosial misalnya ya, kalau kita staf bawah kan sangat jauh ya, menteri sebagai atasan kita kan jaraknya terlalu jauh ya. Misalnya menteri ini melakukan rekayasa laporan keuangan ya, kita juga tidak tahu yang dilakukan. Nah, kalau ini diberikan satu sikap atau situasi, kita harus bersikap. Nah, kita atau cari pilihan jawaban yang mengarah pada sikap kita ya. Kecuali rekan sejawat kita, teman kita melakukan rekayasa laporan, berarti ini berkaitan, kita tahu. Jadi kita melihat langsung ya, tidak hanya sekedar persepsi atau satu kasus yang dimunculkan, tapi ini kita ada di dalamnya ya. Kalau dikatakan secara yuridis ya, kita sebagai saksinya melihat secara langsung kasat mata bahwa ada proses rekayasa, kita tahu. Nah, ini bisa saja jawabannya C ya, kita mengingatkan bahwa jangan melakukan itu, jangan lakukan. Nah, misalnya ini bisa ambil tindakan, pilihan itu bisa kita pilih. Nah, ini contoh cara memilih atau strategi yang bisa kita lakukan ya dalam jawab soal-soal TKP ini. Nah, misalnya lagi kita contoh lagi ya, ada soal yang kaitannya teman kita itu melakukan kecurangan absensi, yaitu kalau itu zaman dulu ya, sekarang pakai digital, teknologi, fingerprint, nah sudah nggak bisa. Nah, mau apa, melakukan apa, kecurangan, kecuali pinjam jempolnya teman Anda, pinjam jarinya teman Anda bisa membuat kecurangan. Nah, sekarang bukti otentik, buktinya fisik ya, forensik ya. Jadi ya, ini misalnya ilustrasi aja, melakukan kecurangan presensi ya, kehadiran. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jelas ini bicara tentang bagaimana kita bersikap. Mentoleransi ini masih rendah derajatnya, maka tentu nggak akan kita pilih ya.
Terus kemudian kalau B gimana, rekan kerja yang lain juga melakukan, jadi tidaklah mengapa. Nah, ini sudah tidak bicara karakter, tidak bicara integritas. Nah, sudah tidak perlu kita pilih. Nah, mengingatkan dan menegur ini bisa, karena ini ada kaitannya dengan teman karib, ya, teman sekerja. D, menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan. Nah, E, menanyakan kepadanya mengapa dia, ini malah mengajak diskusi. Ini satu tindakan praktis, bukan didiskusikan. Ya, tindakan praktis jangan didiskusikan. Jangan kita mendiskusikan satu tindakan yang konkret, yang sifatnya itu sudah melanggar hukum dan semuanya sudah tahu. Maka kemungkinan jawabannya hanya C dan D. Nah, mana yang bisa kita pilih ya dalam konteks ini ya, ini bisa kita pilih dalam konteks kita mengatakan mengingatkan dan menegur. Nah, kalau ini ada satu kalimat tambahan, teman kita itu sudah kita ingatkan tapi tidak mau. Nah, cara kita apa? Ya, kita laporkan. Berarti jawabannya bisa D nanti, berkembang. Nah, kalau ada satu tunjuk soal ada di dalamnya sudah diingatkan. Jadi ini cara kita bagaimana menangkap kata kunci ini. Jadi kalau menemukan satu soal ini, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara menghadapi soal-soal semacam ini, tinggal dilihat kata kunci soal. Nah, jadi kalau soalnya ini kita sudah mengarah kepada negatif, bukan karakter menjadi seorang ASN, bukan karakter kita menjadi bagaimana menjadi pelayan masyarakat, pelayan negara. Sudah soal ini sudah mengarah sifatnya ke arah negatif. Maka kita lihat jawaban-jawaban yang sifatnya arah negatif, tidak mendukung karakter yang kuat, aspek TKP, sudah jangan pilih. Nah, jadi sudah kita menghilangkan 3 pilihan jawaban dengan cepat. Nah, tinggal kita pilih ini. Nah, kalau menegur apa adanya, ya ini menjadi kurang bijak. Ya, ini kan ada kata kunci teman karib. Nah, pilihan yang memungkinkan adalah mengingatkan dan menegur. Jangan lakukan, diingatkan. Baru kalau kejadian terus, ya udah, pilihan terakhir menegur dan melaporkan kepada atasan. Nah, ini kita bicara tentang konsekuensi yang lainnya. Nah, kalau kita menghadapi satu situasi, jadi ini situasi ini hanya di dalam soal. Jadi kalau Anda sekalian jangan pertimbangkan bahwa ini situasi yang sungguh-sungguh terjadi dialami Anda. Supaya Anda tidak dibingungkan, Anda harus fokus dan konsentrasi pada situasi ini hanya situasi terjadi di dalam soal. Jadi kalau Anda menemukan soal bentuknya apapun, Anda harus berani memilih dan bersikap tegas, jangan ragu-ragu. Karena situasi ini adalah situasi hanya terjadi di soal, ya, bukan terjadi di dalam kehidupan nyata Anda. Maka kalau Anda mendapatkan nanti menghadapi soal yang mirip atau sama ketika ujian CAT, ya, CAT, Anda jangan ragu-ragu bahwa gara-gara itu karena sahabat Anda, teman Anda, kemudian Anda, ya, saya mentoleransi ya kegiatan ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali dan akan merugikan Anda. Nah, Anda akan dirugikan, jawabannya itu tidak maksimal nanti. Skornya artinya tidak maksimal. Ya, atau Anda menjawab, ya rekan-rekan kerja yang lain melakukan. Ya, tidak mengapa. Ini sudah tidak sejalan. Maka jangan pilih aspek-aspek di dalam TKP. Jadi hindari pilihan jawaban yang mengarah memperlemah aspek-aspek TKP. Jadi kutub yang negatif itu harus Anda singkirkan. Anda harus berpikir positif, bertindak secara positif dengan ukuran-ukuran yang jelas di dalam TKP itu. Nah, ukuran itu apa? Ya, sesuai dengan standar TKP yang sudah kita pelajari. Nah, standar TKP yang sudah kita pelajari itulah yang menjadi acuan untuk kita memilih jawaban. Maka jangan Anda memilih berdasarkan insting atau perasaan Anda pribadi. Kita kembali tekankan, jangan memilih
berdasarkan pada yang namanya karena perasaan Anda. Wow, karena Anda bagian dari rekan kerja itu ya, maka Anda merasa tidak enak. Ini bukan mengukur kehidupan Anda secara nyata. Jadi yang kita lihat di sini adalah memastikan Anda itu hanya menjawab soal dalam situasi di dalam soal itu. Nah, kalau soal itu situasinya mirip atau sama dengan situasi senyatanya, itu harus diabaikan. Karena tugas Anda besok itu bukan menjawab berdasarkan perasaan Anda, tapi tugas Anda memastikan bagaimana mendapatkan skor maksimal 5. Nah, itu harus Anda fokuskan terkait dengan soal ini. Ya, soal ini mudah, tapi akan mempengaruhi perasaan Anda. Nah, ini akan berpengaruh pada pilihan-pilihan yang akan Anda pilih. Maka Anda perlu menjawab dengan mantap ya. Nah, ini kepastian. Anda harus memberikan kepastian pada soal dalam konteks ini. Jangan memberi ketidakpastian pada soal ini. Karena merasa bimbang misalnya, merasa ragu-ragu atau tidak tahu. Nah, ini misalnya juga soal muncul ya. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, nah, ini kita bicara situasi lembaga mengalami kesulitan keuangan, apa yang diinginkan? Mungkin diinginkan seberapa derajat loyalitas kita itu. Nah, ingin dilihat ke sana kan, loyalitas, apakah kita loyal? Ya, jadi apapun keadaan perusahaan itu, yang diinginkan dalam soal ini adalah loyalitas. Bagaimana kita menjadi orang yang loyal ya terhadap perusahaan yang ada di mana kita bekerja. Kita bicara pilihan-pilihan ini ya, setiap perusahaan mengalami kesulitan tapi tidak membuat satu perubahan apapun, tidak menunjukkan kita sebagai apa ya, kita nggak usah pilih. Nah, kemudian perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. Kita bukan pembuat kebijakan. Nah, kita nggak perlu pilih. Saya mulai mencari pekerjaan orang yang tidak loyal. Ini melarikan diri. Ya, jelas ini lebih parah lagi kan. Maka skornya 2 ini. Ya, saya pikir 2 kali untuk segera keluar dari perusahaan tersebut walaupun belum memiliki pekerjaan. Nah, ini sudah lebih orang mencari selamatnya, mencari keselamatan sendiri. Ini sudah tanda orang tidak punya loyalitas. Nah, jelaskan pilihan jawaban yang sudah bisa kita lakukan. Nah, jadi kita bisa menentukan, membuat prediksi terkait dengan soal ini, arahnya apa? Ya, bisa loyalitas sederhana. Jadi kalau loyalitas harus diperkuat. Kita jawabannya memastikan kita menjadi orang yang loyal ya terhadap lembaga, kondisi lembaga atau perusahaan itu. Maka jawaban di sini yang bukan memang jawaban yang jelas mengarah kepada konteks loyalitas. Ya, yang lainnya kan jelas tidak bisa kita baca posisi kita mana. Ini kan hanya pandangan. Jelas mulai mencari pekerjaan apalagi tidak ini. Ini sudah orang yang lari dari kenyataan ini. Ini lebih parah lagi ini. Nah, ini cara menjawab dengan cepat. Nanti kalau Anda menemukan soal-soal yang tipologi situasinya ya, kita bicara situasi. Jawaban ini bisa dibolak-balik. Maka jangan mengacu ingatan ya. Misalnya perasaan, wah kira-kira kemarin saya menjawab ini pasti jawab. Jangan. Ya, tetap kita pastikan. Ya, arahnya, sikapnya, aspeknya apa yang diinginkan itu tetap menjadi acuan kita. Ya, jangan kita karena kemarin perasaannya sudah merasa pernah menjawab yang sama, kemudian kita jawab yang sama, ya hati-hati. Ya, soal itu bisa menjebak. Maka yang perlu apa? Kata kunci yang di dalam soal. Bisa kita cek kata kunci soalnya atau kata kunci jawabannya. Nah, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi no to list ya, no to land, rapat. Nah, respon saya adalah, nah ini kita bicara situasi, bisa saja rapat ini berkaitan dengan rapat yang rahasia, yang penting, yang orang lain tidak boleh tahu.
Nah, apa yang harus kita pilihan berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. Ini bisa. Dengan bangga saya akan menceritakan. Nah, ini jelas tidak mungkin. Nah, kemudian memberitahukan anggota keluarga tentang hasil rapat keputusan. Ini urusan kantor, urusan keluarga harus kita pisahkan ya. Harus kita bedakan secara proporsional ya, supaya tidak saling mempengaruhi. Kemudian yang D, memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan. Ini kita bicara bagaimana menyimpan rahasia, menjadi seorang yang profesional. Jadi misalnya ini seperti seorang psikolog. Ya, seorang psikolog ditanya bagaimana kondisi klien Anda. Dia tidak akan bisa minta baik dengan temannya, baik dengan orang teman sejawatnya dalam kondisi itu secara etis ya. Kode etik, kita bicara kode etik tidak akan cerita ya kepada orang lain ya apa situasi yang dihadapi. Nah, maka kita juga harus menjadi orang berintegritas. Nah, pilihan jawabannya sekarang ada 2. Nah, mana yang lebih mengarah kepada sikap yang lebih kuat? Ya, membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Nah, ini kita bicara wewenang. Ada kata kunci wewenang, ada bicara tentang sikap. Nah, maka jawaban yang bisa kita pilih adalah yang E. Nah, ini sudah tidak perlu lagi dipilih. Nah, ini langkah ya. Jadi kita bisa melihat ini dengan baik ya kata kunci. Jadi jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membahas soal ya. Jadi soal TKP itu hanya berkaitan dengan 17 aspek di dalam aspek-aspek TKP, karakteristik pribadi. Jadi yang perlu kita lihat di sana menjadi acuan atau rujukan yang penting untuk kita ketahui bersama. Misalnya berikutnya ini ya, bagi saya kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal itu saya senang. Ya, senang apa? Ini berkaitan dengan satu karakter kita secara umum bisa diterima. Ya, pekerjaan yang menantang apa kaitannya dengan dunia di dalam birokrasi? Ini belum relevan. Pekerjaan yang rutin, nah ini sudah jelas kita dianggap orang yang statis. Nah, ada kata rutinitas. Nah, ini bisa kita pekerjaan yang mendukung kreativitas baru, nah ini bisa mendukung. Standar yang tinggi, ya ini menarik itu. Standar yang tinggi ukurannya apa? Standar yang tinggi. Nah, kata tinggi ini, ya, ini masih menjadi problematis. Bekerja tanpa mengenal lah dan pamrih, tidak ada ini dasarnya. Bekerja dalam konteks di lembaga itu sudah ada standar ya bagaimana kita bekerja. Ya, kecuali ini kerja sosial. Nah, ini kerja sosial boleh. Nah, kerja sosial bisa dipilih. Ada ukuran indikator. Jadi ini pilihan-pilihan ini bisa kita eliminasi, bisa kita seleksi dengan cepat. Kalau kita sudah dunia pekerjaan di institusi pemerintah itu apa yang ingin dicapai? Ya, standar-standarnya sifatnya normatif ya. Kata tinggi ini yang perlu kita ketahui. Maka harus yang rasional, yang bisa diterima. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru inilah yang bisa diterima dengan akal sehat. Kalau bekerja tanpa mengenal ini yang tidak terukur, tidak tahu tanpa lelah dan pamrih itu bagaimana ya urusannya standarnya. Nah, ini ada kata kunci menantang itu tidak relevan dalam dunia pekerjaan di institusi pemerintah. Ini cocok bagi orang-orang yang berpetualang ya. Pekerjaan-pekerjaan di dunia petualangan ya, ya dunia travel agents misalnya, dunia pariwisata ya. Nah, ini bisa ya ya kita cari satu kata kunci yang tepat untuk
menemukan bagian-bagian mana yang cocok, yang relevan dalam pekerjaan-pekerjaan di dunia pemerintahan. Nah, ini kan juga bisa kita eliminasi nih, kaitannya dengan dunia pekerjaan pemerintah yang sifatnya mendorong kita menjadi orang yang terbuka, kreatif. Ini sudah jelas tidak cocok. Standar tinggi, nah ini karena tidak ada ukuran yang tepat, tanpa lelah, pamrih. Nah, ini sudah tidak punya ukuran yang tidak sulit mengukur ya, tidak terukur dengan baik. Maka kita bisa memilih ini, mengeliminasi ini, jawabannya C. Jadi mudah bukan? Jadi kalau kita menentukan cara kita menyeleksi pilihan jawaban dalam pilihan-pilihan yang sifatnya ini kan pilihannya sifatnya apa, psikis ya, bicara tentang psikologi kerja, bicara tentang ukuran kerja. Nah, ukuran kerja yang mendekati di dalam aspek TKP ada kata kunci, aspek TKP apa? Nah, menumbuhkan kreativitas baru. Tidak ada aspek TKP itu bagaimana Anda tertantang, bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang menantang. Ukuran menantang itu bagaimana? Nah, ini tidak mungkin. Ukuran rutinitas, nah ini tidak ada. Capaian-capaian aspek TKP yang 17 itu diharapkan Anda bekerja rutinitas. Nah, ini enggak. Tapi kerja yang ini kerja tuntas, profesional. Nah, itu harus dipegang. Ya, tidak ada permintaan juga bekerja dengan standar yang tinggi. Ya, tinggi itu apa? Tinggi sampai sejauh mana tingginya? Nah, ini bisa kita cek ya rasional pilihan jawaban ini dengan dengan cepat. Nah, contoh yang lain misalnya ini berikutnya. Ini sama situasinya ya. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi tempat tersebut dengan cara memberikan dana sejumlah uang tertentu. Sikap saya apa? Ini jelas kalimat negatif ya. Jadi kita bicara oknum, oknum itu sudah kita bisa prediksi ini pasti ada suatu indikasi yang buruk ini. Nah, sudah lewati, bacaan tidak perlu teruskan, cari jawaban yang kaitannya dengan sikap tegas. Menerima tersebut sebab persaingan memang sangat sulit, jelas tidak mungkin. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya, sudah waktunya akan habis. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. Ini sudah ada indikasi dia akan curang. Ya. Meminta pertolongan dan pihak yang ini tanda orang yang tidak berpendirian, tidak punya sikap bagaimana menjadi orang yang mandiri. Ya, aspek-aspek itu sudah tidak memenuhi di dalam aspek TKP. Nah, maka yang jelas apa? Nah, ini penting. Ini bicara sikap, integritas, bagaimana kita berproses. Nah, ini jawaban yang maksimal, ya, skor yang maksimal. Jadi kita bisa memprediksi, bisa menganalisis soal dan jawaban itu dengan cepat, ya, supaya Anda tidak terlalu banyak waktu habis gara-gara membaca, wah ini apa ya maksudnya. Sudah kalau menemukan satu situasi yang negatif, ada oknum, ada indikasi-indikasi yang buruk, apalagi memberi uang. Nah, maka cari aja di sini pilihan yang itu marah negatif, sudah nggak usah dipilih. Meminta pertimbangan orang lain, orang tua, ini tanda kita tidak ada kemandirian. Sikap kita sejauh mana, seperti apa. Nah, ini strategi yang bisa Anda praktekkan nanti lagi dilatih gitu, supaya Anda bisa terlatih dengan baik. Ya, semakin terasa
semakin terlatih ya. Ibarat mengendarai sepeda motor atau mobil, semakin banyak latihan semakin baik mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil. Tidak pernah latihan sering banyak menabrak. Nah, ini kondisi yang terjadi. Maka misalnya kita lihat contoh ini ya, sebagian rekan kerja pulang 20 menit lebih awal. Nah, ini sudah kasus bicara bagaimana kita bekerja dengan baik, tepat disiplin. Sudah cari, karena banyak yang melakukan mungkin hal itu tidak mengapa. Ini sudah tidak perlu dijawab. Yang melakukan sehingga saya pun juga, apalagi ini tidak berkarakter. Demi toleransi ini apalagi orang tidak punya karakter ini. Nah, saya tidak melakukan agar dinilai sebagai staf. Nah, ini bisa, tapi ada pamrih supaya dinilai sebagai staf yang rajin dan sebagainya. Nah, ini yang mengarah ke standar TKP. Tetap mengikuti aturan yang berlaku. Nah, aturannya apa? Nah, maka jawaban yang tepat adalah jadi ini kita bicara bisa menangkap. Jadi satu kata kunci, kalau bisa langsung Anda bisa memprediksi ya bagaimana arah nanti jawaban ini kemana. Jadi kalau Anda bisa memprediksi satu kata kunci, wah ini satu sikap, ini berkaitan dengan sikap kita menjadi baik, disiplin, mengikuti aturan, sudah langsung cari jawaban yang mengarah ke sana. Maka jawaban A tidak mungkin ya. Jelas, C juga sama ya. Kemudian C ya itu ada pamrih ini. Nah, ini tidak, maka jawaban yang relevan adalah jawaban yang E. Nah, ini kita bisa lihat memprediksi bagaimana menjawab itu dilihat kata kunci di dalam pilihan soal yang ada. Nah, yang berikutnya misalnya contoh soal ini. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Nah, ini status kita sebagai atasan. Maka apa yang ya atasan berarti kita bicara tentang keteladanan, kepemimpinan. Menjadi seorang kepemimpin harus menunjukkan contoh ya. Nah, ini tidak mungkin langsung kita pilih. Kalau jawaban saya pun tidak boleh melakukan, nah ini bisa. Karena saya atasan, peraturan ini kan egois. Saya sekali melakukan kekeliruan tersebut. Nah, ini sudah tidak dibenarkan. Peraturan tersebut khusus untuk bagai setingkat di. Wah, ini penghinaan, merendahkan orang. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Nah, ini kita bicara, ini tidak menunjukkan bukti aspek TKP-nya di mana. Nah, ini bisa juga namanya. Maka yang kita pilih yang paling maksimal aspek keteladanan, sikap yang tegas. Saya tidak boleh melakukan. Nah, ini yang lebih maksimal. Posisi yang jelas ya. Yang lebih jelas daripada E misalnya. Kalau kita bandingkan mana yang lebih jelas daripada E ya A. Pilih A. Nah, ini kaitannya cara kita nanti Anda ketika menemukan soal-soal yang panjang pun Anda juga sudah bisa mengantisipasi ya. Anda akan menjawab seperti apa, bagaimana jawaban Anda itu berkaitan atau relevan atau tidak sesuai dengan aspek-aspek TKP. Contoh yang lainnya misalnya karakter kan TKP, tes karakteristik pribadi, bicara tentang esensinya adalah karakter pribadi kita sebagai pekerja di lembaga negara ideal yang sesuai dengan nilai-nilai karakteristik ASN, dan itu sudah diatur di dalam kode etik PNS. Nah, apa itu disiplin PNS ya? Artinya bekerja yang rajin ya, sesuai dengan SOP. Ketika di kantor saya tiba-tiba ingin memprint ya 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada pekerjaan, ini sudah bicara tentang data, bicara tentang dokumen yang tidak ada kaitannya dengan atau kaitannya dengan urusan kantor. Nah, ini kita bicara integritas kita.
sesuatu yang tidak berkaitan dengan kantor, jangan sampai kita menggunakan fasilitas kantor. Misalnya Anda punya anak Anda sekolah di SD atau di SMP, di SMA sedang mengerjakan satu pekerjaan karya tulis dan itu harus di print, jumlahnya 20 halaman, ternyata Anda nge-print dan Anda sedang di kantor, ada di situ ada printer. Nah, sikap Anda apa? Ya, dalam konteks ini kita gunakan pedoman acuan aspek TKP berintegritas. Ya, jangan sekali-kali menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Nah, maka kita bisa pilih ini. Nah, mengeprint tidak mungkin, tidak boleh kita gunakan. Meskipun menggunakan kertas sendiri, tapi kan juga kantor. Kita printnya dari kantor. Ini juga sama, ini hanya persoalan jamnya. Artinya tetap fasilitas kantor gunakan. Nah, ini yang tepat kan bisa kita pilih. Nah, apalagi yang itu juga sama. Sebenarnya ini kita fasilitas kantor. Jadi bagaimana kita berintegritas ya, standar SOP kita tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ya, apakah itu urgen, mendesak dan sebagainya? Nah, kita dilarang menggunakan urusan-urusan itu. Sama halnya sebenarnya era teknologi. Saya kasih contoh ya secara etik, tapi ini kadang-kadang masih perdebatan, masih diperdebatkan. Kita bekerja di institusi pemerintah, ini yang tidak ada di institusi pemerintah diberikan email lembaga ya. Saya belum melihat kalau masing-masing pegawai pemerintah itu diberikan email oleh lembaga. Itu yang berlaku itu biasanya di perguruan tinggi. Kita menjadi pengajar, menjadi dosen perguruan tinggi, pasti kita akan diberi email lembaga, email institusi. Ya, institusinya nama kita, kemudian lembaga kita, universitas kita, ya itu tertulis di email. Ya, pada prinsipnya juga sama. Kalau kita email-email itu harapannya itu email-email yang berkaitan dengan pekerjaan kita, yang mendukung pekerjaan kita. Nah, kan gunakan email lembaga malah untuk satu kegiatan yang lain, misalnya untuk mendaftar online shop, ya, mendaftar langganan belanja di satu tempat. Nah, itu sebenarnya sudah tidak relevan, tidak tepat. Ya, menggunakan email untuk melakukan langganan sesuatu yang tidak berkaitan dengan bidang pekerjaan kita, misalnya sekarang kan sudah ngetrend ya, langganan misalnya membuat IG, tapi IG-nya itu isinya profil kita pribadi, foto-foto, mana kita foto, semuanya isinya kehidupan kita pribadi. Nah, tapi kita loggingnya pakai email lembaga. Nah, ini sebenarnya tidak etis, tidak tepat. Tapi kadang-kadang masih banyak perdebatan ya, karena tidak ada aturan memang. Itu aturannya itu sifatnya nilai, ya, tidak ada aturannya yang sifatnya itu punya implikasi hukum, misalnya implikasi yang mengikat ya hukum. Nah, ini tidak ada. Sama dengan ini kan tidak ada aturan yang mengatur secara detail ya di dalam lembaga. Orang saja gunakan sebenarnya, tapi kan ini bicara tentang etis ya, mana yang patut dan tidak patut. Nah, ini kan sulit kalau ukuran ini tidak ukuran yang sampai kepada implikasi imperatif. Nah, ini yang membedakan. Tapi jelas kita sudah tahu itu kalau ini bicara masalah pribadi kan ada hubungan pekerjaan kantor, ya cari, jangan menggunakan sekali-kali fasilitas kantor ya untuk melakukan pribadi atau kegiatan pribadi. Nah, ini sering terjadi ya, kegiatan-kegiatan itu muncul ya. Misalnya fasilitas yang lain kita gunakan mobil kantor ya, kalau itu tidak ada surat tugas ya, baiknya memang tidak boleh ya, tidak secara etis kan kita tidak boleh menggunakan itu. Nah, contoh yang lain ya, ini ada contoh
Sama, ketika banyak pegawai di kantor, saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor. Untuk saya, nah ini kan bicara tentang pandangan kita. Nah sekarang itu juga sama, sulit sekali mengatur bagaimana penggunaan internet digunakan untuk fasilitas pribadi. Contohnya harusnya itu mengerjakan pekerjaan kantor, malah justru ngurusi pekerjaan. Nah ini sering terjadi. Kalau kadang-kadang Anda bekerja di lembaga pemerintah, tapi di sisi lain Anda juga mengurusi pekerjaan panitia atau menjadi punya pekerjaan sampingan misalnya. Pekerjaan sampingnya apa? Kan semacam online shopnya. Justru Anda menggunakan internet kantor untuk chatting ya, untuk buka YouTube, malah mengurusi urusan pribadi. Padahal akses internet untuk fasilitas supaya kinerja kantor itu baik. Nah ini sering kan ya fasilitas kantor, apalagi di kaitannya dengan fasilitas internet. Ya hampir semua itu pegawai staf kita itu bukanya kalau di jam-jam kantor secara umum pasti buka WA ya di dalam laptop, ditambah Facebook ya sekarang atau IG ya, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor itu selalu ada nempel di dalam desktop, di dalam ketika dia login internet. Nah ini situasi yang realnya. Tapi kan kita kembali harus kaitannya dengan jawaban yang berkaitan dengan soal, bukan berkaitan dengan situasi kita yang nyata. Maka jawaban kita mengarah kepada jawaban yang mengarah kepada konteks aspek-aspek di dalam DKP. Nah ini kaitannya menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, pendapat kita apa? Ya cari ya kaitannya yang memperkuat aspek integritas kita. Kalau jawaban A, saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi. Ya, ini sudah tidak layak. Yang mematuhi peraturan, maka percuma saja, ini sudah tidak sesuai. Ya, saya akan terus mematuhi peraturan meskipun sebagian besar melanggar yang ini bisa mungkinkan. Yang D, saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhi. Ini lebih baik. Ya, sampai bisa mendorong, menggerakkan orang supaya lebih tertib. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah. Wah, ini malah ingin merubah peraturan. Nah, kemungkinan nanti mana yang lebih maksimal? Ya, pilihan D. Ini tidak, yang C tidak kita pilih. Ya, pilihan ada yang lebih maksimal. Jadi ini bisa kita pilih ya secara cepat ya. Bagaimana kita membuat itu atau melakukan itu. Nah, contoh yang lain ya kaitannya dengan aspek TKP, pesan Anda menetapkan target tugas harus selesai sesuai deadline. Ya, intinya sesuai dengan deadline, apapun bulannya, tanggalnya itu sudah bisa diabaikan. Lalu kita apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyelesaikan tepat waktu. Ini bisa menjadi jawaban. Kalau tugas lain menumpuk, saya izin. Nah, ini sudah banyak alasan. Orang terlalu cari-cari alasan. Yang C, saya mencoba menyelesaikan tanggal 20 jika memungkinkan. Nah, ini jika memungkinkan. Berarti tidak ada kepastian. Saya meminta tolong rekan lain. Nah, ini tidak punya karakter nyuruh orang lain. Membantu kita sendiri enak-enak mungkin ya. Yang tidak peduli akan pekerjaan kita. Yang E, saya menegosiasikan deadline yang wah ini macam diskusi dan menego deadline. Nah, ini tidak punya karakter. Berarti jawaban yang bukan adalah karena ada kata kunci menyelesaikan waktunya atau tepat pada tanggal segitu. Nah, kalau itu sudah disebutkan tanggalnya. Jadi ini bisa kita gunakan karena kita apa? Sudah punya kerangka tentang aspek TKP itu apa yang kita pegang, yang menjadi acuan, yang menjadi rujukan. Nah, jadi acuan atau rujukan itu kita untuk bisa menjawab. Nah, jadi apapun bentuknya soal itu, kasus-kasus yang dimunculkan, ya kita masih tetap bisa
menyelesaikan dengan baik atau bisa menjawab dengan baik. Nah, jadi ini cara yang sangat mudah ya, sederhana ya. Jadi Anda menghemat waktu ya untuk bisa menyelesaikan soal-soal TKP dan bisa menggunakan waktu yang sisa itu untuk mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain, artinya tuh soal yang lain. Contoh misalnya ini bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya apa yang harus ya, tidak ikut kompetisi ya. Bulan depan ada kesempatan ini tidak ikut kompetisi, ini berkaitan enggak dan kaitannya tugas kita. Nah, berkaitan enggak ini berkaitan dengan satu bidang yang kita geluti. Nah, kalau itu jangan pilih. Kemudian mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan. Nah, ini bisa relevan. Nah, ada kata kunci ikut kompetisi bidang yang kita senangi. Ikut jika ada kemungkinan saya menang. Nah, ini sudah tidak punya ketetapan. Tidak ikut saja daripada kalah. Nah, ini sudah tidak semangat dalam kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kita termotivasi mencapai tujuan yang lebih baik. Misalnya lagi. Ya, saya ikut karena saya pasti mau menangkan persaingan. Nah, ini terlalu berlebihan ini. Nah, untuk yang E, ya. Nah, ya, yang ideal, yang rasional kita bisa melihat ya bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara baik ya untuk bisa memenangkan persaingan itu ya bisa saja menang, bisa saja kalah ya itu adalah proses yang terjadi yaitu satu kegiatan yang akan kita lalui. Nah, ini yang rasional. Jadi ini kita bisa lihat ini. Jadi kalau kata kunci ini bisa kita cek, kita ambil ya, karena ada kata kunci bulan depan. Berarti ada waktu jeda yang cukup lama untuk kita bersiap. Tahu ancang-ancangnya, bagaimana kita melatih diri kita. Nah, ini cara untuk bisa menangkap kata kunci ini. Kemudian standar kita ya tetap gunakan standar TKP yang ada, yang sudah kita. Misalnya ini lagi dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya ditambah lagi dengan adanya Nah, sikap saya apa? Nah, ini sudah cari kata kunci ya. Yang memperlemah tidak usah pilih. Ini ada itu marah-marah. Nah, ini sudah tidak perlu kita pilih. Mengerjakan setengah-setengah apalagi bukan karakter seorang pegawai negeri, pegawai pemerintah. Hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi apalagi ini. Ya, sudah tidak punya mengkonsumsi obat suplemen untuk mendukung tenaga saya dalam misalkan. Nah, ini ketergantungan pada obat tidak sesuai. Nah, ini sudah ada kata jelas senang hati mengerjakan semua tugas berusaha memenuhi target. Nah, ini sudah sesuai dengan aspek TKP. Jadi kita bisa menjawab dengan baik, dengan efisien, ya, dan juga dengan cepat. Ya, cara memilih pilihan jawaban yang ideal, yang tepat itu yang seperti apa yang bisa kita lihat di sini. Nah, poin yang lainnya, misalnya ini contoh lagi, ya, ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya harus bagaimana? Nah, ini mencari kambing hitam, ya, siapa yang orang yang ikut bertanggung jawab terhadap kegagalan kita. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah. Ya, mengambil waktu untuk menangani mungkin bisa. Bersedia hati tidak sesuai karena sifatnya lebih negatif. Melakukan introspeksi bisa dipilih. Meminta bantuan orang-orang terdekat, nah ini juga tidak menyelesaikan masalah. Nah, sudah hanya dua ya pilihan yang tepat. Itu yang mana yang maksimal. Nah, dari dua ini yang bisa kita ambil introspeksi, memperbaiki, ya ada satu tindakan yang aktif. Maka kita bisa pilih jawaban yang D. Jadi mengambil waktu, melakukan introspeksi
introspeksi dan memperbaiki kekurangan yang menyebabkan kegagalan. Nah, itu menjadi pilihan kita yang bisa kita lakukan dibanding dengan yang B masih kurang maksimal. Ya, ini bagus tapi belum maksimal untuk kita pilih. Maka yang kita pilih adalah yang D. Ini contoh ya cara menyeleksi ya jawaban-jawaban yang tidak sejalan dengan aspek-aspek di TKP. Nah, wujud yang lain misalnya ini kita bisa lihat Anda adalah seorang karyawan di perusahaan perdagangan. Pada perusahaannya Anda memahami bahwa Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional untuk beberapa jenis produk. Apa terhadap kondisi tersebut? Nah, ini diminta apakah kita punya visi ya dalam mendukung supaya produk kita itu terjual dengan baik. Nah, ini kita bisa seleksi. Yang diminta adalah usulan visi kita. Nah, cari jawaban yang kurang berani. Nah, ini sudah tidak usah pilih. Kurang yakin apalagi. Saya tanyakan terlebih dahulu pendapat rekan lain mengenai ini, tidak pede, tidak berani. Tinggal 2 pilihan. Tetapi antara A dan B bisa kita lihat hal itu mungkin sudah ditangani. Nah, ini sudah mulai ke orang lain. Nah, ini sudah tidak bisa menjadi pilihan jawaban. Maka kita bisa tentukan jawaban yang maksimal, artinya yang maksimal skornya ya. Jadi kita bukan bicara yang tepat dalam konteks ini, tapi bagaimana memaksimalkan skor di dalam itu. Jadi kita bisa seleksi pilihan itu ya dari satu kata kunci di dalam pilihan yang ini kan ada kata kunci kurang berani, kurang yakin, ya tanyakan dulu. Ya. Kemudian ini hal itu mungkin ditangani, ya ini sudah tidak sesuai sudah tidak perlu dipilih. Jadi kurang dari 1 menit sudah kita bisa pilih jawaban yang maksimal. Nah, ini yang bisa kita lakukan strategi ini kita maksimalkan untuk bisa diterapkan ya di soal-soal latihan berikutnya. Anda latih itu. Bagi saya misalnya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses saya harus melakukan apa? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepastian ini bisa. Melakukan pekerjaan terbaik dengan standar kinerja yang tinggi, ya ini bisa. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Nah, ini masih tanda tanya. Karena kita menjadi pegawai negeri sipil yang sukses harus melakukan apa? Ini ada kisi-kisi. Kalau kita semakin banyak mengembangkan hal yang baru, artinya ini bisnismen, wira swasta, banyak inovasi. Kalau kita terlalu banyak inovasi, berarti tidak relevan di dalam dunia pemerintahan. Nah, ciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, pimpinan. Ya. Nah, ini bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. Nah, konteksnya apa? Konteksnya pegawai negeri yang sukses. Ya, ada kata kunci sukses. Nah, apa yang harus kita lakukan nanti ya, kalau kita bisa menjadi pegawai negeri yang sukses adalah basisnya kinerja. Menciptakan hubungan baik, ini isinya diskusi, arisan. Nah, membangun hubungannya baik, tapi nggak bekerja. Wow, mengajak orang nantinya kemana-mana barengan. Nah, nanti bukan kinerja ukurannya, tidak bekerja. Menambah kumpulan-kumpulan orang diskusi. Ya, orang-orang yang sama-sama tukang ngerumpi, mungkin tukang gosip. Nah, ini tidak selesai. Jadi kalau orang suka gosip itu pasti hubungannya baik-baik semua kelompok-kelompoknya. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini jelas arahnya juga tidak sejalan. Ya, yang E bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh. Ya, ini bagaimana ini bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ini standar sekali. Nah, cari yang maksimal. Pekerjaan yang ya, standar kinerja. Nah, karena pilihannya adalah kata kunci sukses. Bagaimana bekerja dengan terbaik, dengan maksimal, dengan kinerja. Nah, ada kata kunci standar kinerja. Lainnya kan tidak ada. Nah, ini juga hanya sekedar patuh arahan. Nah,
ada memunculkan orang sukses dalam hal kisi-kisi ruang lingkup sebagai PNS. Nah, maka jawaban yang ideal bisa kita jawab yang B. Jadi apa? Bagaimana cara melihat ini? Jadi Anda jangan mengacu pada kebiasaan. Tapi ini juga aspeknya analisis dengan kritis ya, dengan tajam, dengan baik ya. Apa yang diminta, apa yang diperlukan dalam dunia pekerjaan lembaga negara, itu ada standar ukuran kinerja. Hanya sekedar membuat hubungan yang baik, ya itu bisa saja, tidak harus jadi pegawai negeri, jadi Pak RT, ibu rumah tangga, ya yang lainnya bisa dilakukan itu, ya tidak harus jadi PNS. Nah ini, jadi ukuran-ukuran itu harus ukuran-ukuran kelembagaan, ya, di mana kita bekerja. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lihat di sini, misalnya contoh lain, menurut saya bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu upaya saya adalah, nah ini berkaitan dengan apa? Masih berkaitan dengan kisi-kisi kita menjadi seorang pekerja yang berkaitan dengan lembaga, institusi. Nah, bisa kita pilih, berusaha mengatasi orang yang menghalangi upaya saya, jelas tidak mungkin. Bekerja keras saja, tapi belum cukup. Bekerja sampai larut malam, ya tergantung apa yang dikerjakan. Ini tidak jelas ukurannya. Bekerja berkat kontrak kerja, baik, nah tapi belum maksimal kalau kita bicara kesuksesan. Nah, kesuksesan itu harus apa? Ada disiplin selalu. Ini jawaban yang bisa kita pilih. Nah, ini bisa kita lihat ya dengan mudah sekali ya. Jawaban ada yang mirip-mirip sekali ya kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita sudah bisa membedakan ini insting kita sudah bisa berjalan. Nah, ini contohnya ada soal lagi. Saya ditawari oleh pemimpin untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikali bayi kembar. Nah, ini sudah, ini nggak masalah apapun kondisinya. Yang penting apa? Targetnya apa? Loyalitas. Kita apa? Oke. Nah, menerima tawaran, oke. Ini juga sama, menerima tawaran dengan permohonan agar keluarga dapat ikutkan saya dengan tambahan biaya hidup. Nah, ini sudah tidak loyal ini dengan apa? Pemerintah. Menolak tawaran, apalagi ya, sifatnya menolak itu sudah tidak perlu dipilih. Ada kata kunci berat hati, ini menerima tawaran tersebut dengan berat hati, meninggalkan keluarga juga tidak mungkin. Maka jawabannya bisa adalah yang B di sini. Ya, siap bertanggung jawab. Ya, menyebutkan. Ya, ini kondisi, jadi sikap atau situasi. Kita menjawab situasi, jadi apapun kondisi kita, sebenarnya kita harus tunjukkan kita menjadi orang yang loyal terhadap institusi kita, terhadap lembaga kita. Itu penting, kita tunjukkan kualitas itu, bagaimana kita loyal, menaati, mematuhi, melaksanakan. Nah, berikutnya ini tim bola unit kami diperkirakan akan kalah melawan tim bola voli unit lain dalam instansi kami. Sikap saya dalam pertandingan adalah apa kita bersikap. Nah, ini juga lebih baik diam karena sadar akan kekuatan tim. Nah, ini pasif ini. Bisa saja bermasalah, tidak mendukung. Berusaha bersembunyi agar tidak diketahui bahwa saya adalah pendukung tim lemah. Ini berbahaya, tidak punya karakter. Ya. Dia bertepuk sebelah tangan, ya, atau memalingkan muka, tidak mendukung. Tetap memberikan dukungan dengan penuh semangat. Nah, ini bisa kita pilih. Jika tim kami kalah, tidaklah mengapa, toh sudah dibuktikan demikian. Nah, ini sudah pesimis, tidak mungkin kita pilih. Memberi dukungan karena malu dianggap tidak setia kawan. Nah, ini sudah ada dalih, alasan. Nah, maka kita bisa pilih ini. Jadi membangun spirit, kita punya spirit yang kuat. Ya, dalam konteks ini sesuai dengan kisi-kisi atau aspek di dalam TKP yang sudah ada, maka Anda lakukan itu atau Anda pilih itu. Nah, ini contoh ya cara menjawab itu dengan maksimal. Jadi Anda tidak perlu
membuang-buang waktu, ya. Jadi Anda bisa pilih jawaban-jawaban itu dengan baik. Dan di sini bisa kita lihat, ya, kata kunci ini sudah sangat kelihatan, ya. Jadi tidak usah terlalu banyak membuang waktu, pilih yang mengarah pada satu aspek TKP yang paling banyak, jelas kelihatan yang C. Nah, yang berikutnya misalnya bagi saya ya adalah, nah ini memang tidak ada ukuran yang standar. Nah, apa yang bisa kita pilih ya? Syarat yang tegas kita harus berhenti apa, ini tidak mungkin. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik. Sering menjatuhkan mental saya, ini tidak mendasar. Ya, saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat, itu bagus. Kita pilih mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim lain. Ini mencari kesalahan orang lain. Maka ada soal yang mirip atau sama, ya tinggal kita yang mana yang memperkuat. Nah, mudah sekali kan, tinggal pilih B. Jadi kalau melihat soal-soal ini atau ini tidak ada yang sifatnya yang mirip sekali, ya. Jadi kita bisa tentukan itu ya dalam menjawab soal ya. Jadi pilih standar aspek-aspek di dalam TKP aja ukuran kita. Nah, ini berikutnya misalnya, menurut saya para pemimpin besar dunia itu apa? Mereka memang sudah ditakdirkan. Nah, ini terserah pada takdir. Mereka berusaha keras. Ini bisa kita pilih yang hidupnya untuk sukses. Mereka mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses, ya tidak selalu. Mereka adalah pribadi yang langka, ya belum, ya. Mereka sangat beruntung, nah ini juga tidak selalu. Maka yang bisa kita lihat adalah mereka berusaha keras hidupnya untuk sukses, ada upaya. Nah, ini kita bisa jawab ini. Nah, ini bisa kita pilih-pilih. Ragam-ragam varian soal ini bisa kita lihat secara cepat. Pada waktu bangun tidur saya sering merasa apa? Ya, tugas-tugas banyak telah menanti saya. Wah, ini semakin ketakutan ini. Ya, jangan pilih. Bersemangat. Nah, ini bisa pusing-pusing apalagi. Wah, ini sudah niat bekerja lagi. Khawatir. Nah, ini orang yang sudah punya trauma, ketakutan terhadap atasan. Berharap semoga hari baik bagi saya. Ini masih ada kata kunci berharap. Nah, maka cari jawaban yang lebih positif, ya sesuai dengan aspek jelas. Kita bisa jawab D, karena ini masih ada kata kunci berharap, harap cemas. Nah, ya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan nusa dan bangsa Indonesia jika apa? Jika saya sebagai pegawai negara ini ada prasyarat, minta prasyarat, tidak mungkin. Ketika kalau yang B, dimanapun saya bekerja, saya akan turut kontribusi, ya ini bisa dipilih. Ketika saya menjadi seorang advokat tingkat atas, wah ini sudah memiliki prasyarat. Saya menjabat menjadi dewan, nah ini juga prasyarat. Dimanapun saya bekerja, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan syarat. Nah ini juga masih jelas, kita bisa pilih dengan cepat. Nah, ini menentukan kata kunci itu. Nah, yang berikutnya, mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini, saya apa? Puas, hanya sekedar puas, nah itu sudah tidak perlu ini. Merasa tidak percaya, wah ini juga ragu-ragu, tidak punya kepercayaan diri. Nah, memberikan kepada seluruh keluarga berita bahagia, ini ya tidak penting, tidak relevan dengan soal ini. Saya bertanya-tanya, mungkinkah tahun depan akan mendapat lagi? Ya, ini sudah tidak dengan sikap ini. Maka langkah ini cari kata kunci senang juga, tapi berupaya. Nah, ada upaya lebih untuk berprestasi lagi. Maka kita bisa jawab yang E. Nah, ini gambaran soal-soal
karakter ini bisa kita cepat pilih. Nah, misalnya ini instansi kantor, Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda, namun diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Wah, ini kan libur ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, lebih baik malah bukan pada hari libur ini sudah tidak kita pilih. Hari libur Sabtu Minggu ada hak pegawai untuk liburan, ini sudah tidak ada loyalitas. Nah, saya bersedia mengorbankan 2 hari libur itu untuk mengikuti training. Nah, ini tanda loyalitas. Nah, ini hanya bersedia tapi ada prasyarat Sabtu saja. Saya menyalahkan pegawai lain yang masih lajang. Wah, ini sudah tidak sesuai. Nah, ini kita bisa pilih. Nah, ini cepat untuk menentukan. Jadi karena kita sudah memegang aspek di dalam TKP itu apa? Nah, aspeknya. Berikutnya, saya masuk kantor paling cepat dibanding pegawai lain. Yang saya lakukan setelah tiba adalah apa? Nah, ini jelas. Cari yang mendukung. Nah, mengarah sebagai seorang pegawai yang tuntas bekerja. Masuk kantor membaca koran itu bukan pegawai, ini tukang yang bekerja di rumah, ya Pak RT, ya Pak RW, itu masuk ruangan membaca koran, itu kaitannya dengan pekerjaan yang berkaitan tidak di kantor, profesionalitas. Santai-santai, ya sudah. Masuk ruangan ngobrol, tidak perlu kita pilih. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja, nah ini mungkin bisa. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin, nah ini lebih bagus, ya. Nah, karena ada satu hal yang mengarah kita aktif mengerjakan pekerjaan yang tertunda, itu sifatnya yang rasional. Nah, kita masih mungkin sebagai staff. Nah, kalau staff itu sudah diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, jadi tidak lagi membuat rencana kerja lagi. Nah, ini pilihan yang E. Nah, yang berikutnya, apa yang bisa kita lihat, saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya berjanji kepada anak saya untuk mengantarkan ke pesta ulang tahun. Nah, ini kita harus cari win-win solution. Dengan diam-diam sudah tidak layak menjadi pekerja. Berpura-pura apalagi orang tidak punya integritas. Menghubungi anak saya menjelaskan agar naik saya. Nah, ini maknanya tidak solusi yang bijak. Bekerja lembur karena yakin anak saya pasti memaklumi, nah, meminta izin pimpinan, kemudian kembali ke kantor, nah ini bisa. Nah, pilihan yang mana? Nah, pilihan yang bisa bijak itu sebenarnya ini bisa memilih antara E dan D ini. Nah, jadi ini kenapa kuncinya bisa D? Ya mungkin itu karena ada kata kunci bekerja lembur. Nah, nanti kalau Anda ketemu kata kunci yang lebih maksimal, nah Anda harus pilih pilihan yang lebih maksimal. Nah, ini kebetulan jawabannya ini D. Tapi bisa jadi ini jawaban E, meminta izin pimpinan kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur. Nah, ini bisa satu solusi yang baik. Nah, ini bisa pindah ini. Jawaban ini bisa 5. D ini bisa kembali ke E. Nah, ini enggak apa-apa. Gantian. Jadi ini juga bagus ini yang E ini, pimpinan mengantarkan anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur karena adalah aspek tanggung jawab di sini. Nah, jadi jawaban ini bisa yang maksimal yang E. Nah, yang berikutnya ada pekerjaan yang terbengkelai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka nah, ini kita bicara sikap. Ya, tindakan bagaimana membuat tindakan cepat. Langsung mengerjakan karena jika terlalu bisa langsung mengerjakan pekerjaan itu dan baru akan memberitahu atasan. Nah, ini ada kata kunci memberitahu. Ini bisa saja kurang baik dipandang. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan. Nah, ini tidak ada kreatif, inovasi. Orang lain apalagi menyuruh orang lain tidak bertanggung jawab. Menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini juga tidak bertanggung jawab. Nah, tinggal 2 pilihan. Maka pilihan yang maksimal
langsung kita membuat tindakan mengerjakan itu, jangan disuruh orang lain. Nah, yang berikutnya ya, jika saya memiliki bawahan kompetensinya rendah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus bersikap menjadi seorang pemimpin, menuntut ya, kalau tidak diberikan arahan ya tidak akan mungkin bisa terjadi. Menegaskan, meningkatkan kemampuan ya, kalau tidak ya tidak akan mungkin terjadi kompetensi bawahan bisa meningkat. Menghentikan segera ini tidak bijak. Nah, meminta atasan kan, wah, apalagi melarikan diri dari kenyataan. Nah, maka jawaban di sini bisa kita pilih membimbing, meminta untuk meningkatkan kemampuan. Jadi ada aspek memotivasi orang. Bagaimana kita memotivasi orang. Nah, ini yang lainnya juga ini sama. Jadi kalau kita menemukan seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka yang masih tersisa waktu kita 2 jam lebih, apa yang kita lakukan? Nah, kita cari suatu pekerjaan yang produktif, ya. Mumpung masih di kantor, malah menggunakan akses internet sudah tidak layak. Tidak ada mengobrol, itu tidak relevan dengan pekerjaan. Membaca tabloid infotainment bukan bidang kita. Kita bukan bekerja di menggunakan chatting tidak sesuai, tidak relevan, ya jelas mengarah kepada pengembangan diri. Nah, maka jawabannya yang E. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, yang berikutnya, nah ini menurut rekan kerja saya ini orang yang apa? Cari mengarah pada kekuatan. Nah, ini tidak memiliki ketekunan. Nah, ini kok negatif. Nah, memiliki ketekunan yang rendah, negatif. Terkadang tekun. Nah, ini juga tidak sesuai. Terkadang mudah jengkel. Ini sebenarnya negatif ini. Jawabannya ini. Nah, ini bisa bergeser ini. Ya, poinnya. Ya, D jadi E jadi D. Ya, yang 5, karena ini pilihannya tidak ada yang lain, cukup tekun, ya pilihan yang lebih positif. Kalau terkadang itu juga tidak mendukung. Jawabannya yang E, yang maksimal ini. Kalau kita melihat dari konteks soal ini ya, yang mungkin ini pilihannya bergeser. Kita geser sendiri. Nah, ini contoh-contoh ini juga sama cara kerjanya. Jadi mudah bukan untuk melihat itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan tertentu, apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa analisis ini, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, meneliti pekerjaan, ya, itu ya, membaca Quran tidak bagus. Mengakses itu jaringan, istirahat, malahan aktivitas lain, nah, apalagi. Nah, ini tidak layak. Nah, ini kita bisa baca, lihat itu mana yang lebih mengarah pada aspek-aspek di dalam TKP. Nah, ini yang terakhir, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit, membutuhkan pekerjaan, mengambil keputusan dipimpin dari pimpinan unit, padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda apa? Nah, ini cari sifatnya inovatif, solutif, ya kreatif. Tetap nunggu, tidak kreatif. Meminta itu menyuruh, tidak bertanggung jawab. Ya, bagaimanapun juga yang C, saya tidak bersedia. Ini menolak, ini tidak sesuai. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit. Nah, ini bisa saja betul, tapi melebihi wewenang. Maka yang bisa kita lakukan menelpon dulu, mengkondisikan bagaimana pimpinan kita, arahnya apa. Nah, ini media komunikasi kan harus kita jalankan. Nah, maka kita bisa jawab yang E. Nah, demikian ya pembahasan kita. Depannya, saudara-saudara sekalian, kalau menemukan soal-soal apapun TKP, gunakan strategi-strategi yang sudah Anda miliki, acuan-acuan yang sudah Anda itu menjadi pegangan kita dalam mengerjakan soal-soal TKP. Jadi Anda tetap semangat ya, bisa mengerjakan optimis ya pekerjaan-pekerjaan di dalam tes TKP. Nah, demikian pembahasan kita pada malam ini ya, supaya Anda tetap semangat ya, juga bekerja secara efisien, efektif dalam mengerjakan soal TKP apapun bentuknya.
Anda jangan khawatir, jangan takut, dan juga jangan pesimis, tetap semangat. Ya. Demikian untuk bedah soal kita, pembahasan kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sampun Pak. Ya, baik. Ya, kalau sudah cukup ya, ini kita cukupkan sekian. Ya, juga sudah jamnya, sudah lebih sedikit ya. Sudah melewati batas kita, tapi tidak apa-apa ya. Tetap semangat ya rekan-rekan semua peserta. Ya, nanti kalau Anda tes ya langsung yakin dan percaya diri ya. Baik, ya kita cukup sekian, kita tutup kursus kita ya. Selamat malam ya, selamat beraktivitas, tetap semangat ya, salam sehat. Malam Pak, terima kasih Pak.